Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sehabis upacara pagi bincang-bincang sama Kasih Bimas, Kemenak Kabupaten Musi Sulawesi Utara. Apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah, sehat-sehat segar. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Selama menjadi Kasih Bimas ini, tentunya artinya kan bimbingan masyarakat Islam ya. Kira-kira yang dihadapi selama ini apa kira di dalam masyarakat ini? Apa ketemu dengan yang tentang membahas atau meruankan aliran sesat atau kan? Ada di Muratara ini aliran sesat. Jadi kan aliran sesat yang menyesatkan. Yang menyesatkan itu nah. Kalau aliran sesat tidak menyesatkan itu, Nah, mana itu beda? mungkin agak moderat tuh kan, ekstrem. Oh, itu ya. Artinya ada kekuatan yang membawa orang itu memang kesesatan, orang yang sesat kan. Kalau masih aliran sesat itu mungkin secara pribadinya kan kesasar. Tapi itu semua berakibat juga, konsekuensinya akan membawa kerusakan, masuk lingkungan, Ya. Sosial ya. sosial. Dalam arti itulah memang terfokus memang kewajiban umat Islam meluruskan. Ngeluarkan ya, ngeruankan ya. Jadi selama ini kita mengumpulkan data-data dari seluruh aliran, di mana itu akan memberikan nanti hasil sebatas mana aliran itu yang memang benar-benar akan membawa kemakmuran, kesejahteraan. Iya. Aliran memang ada lagi aliran yang kurang gerak atau lesu, itu kita gerakkan lagi, itu hidupkan lagi. Dan aliran yang memanglah moderat, ekstrim, itu harapan kita tarik, jangan terlalu Jauh ya. konsekuensi kerusakan, dalam arti akan memberikan yang lain itu terpengaruh, sehingga kehidupan akan keras. Itu akan memberikan saling menyalahkan. Akhirnya punya Bisa membuat ini ya, punya tujumut ya. jumut. Jumut Jadi hati dialah yang beku. benar, orang lain yang salah. Ah. Sampai punya statement, dialah yang masuk surga, orang lain tidak masuk surga. Jadi itu sendiri kekuatan yang tidak bisa kita lihat, tetapi itu seperti api memakan sekam makan sekam. Jadi dari dalam atau menggunting dalam selimut dalam lipatan, atau musuh bukan dalam gunting selimut. Oh, musuh dalam selimut, gunting menggunting dalam lipatan. Karena saya dimanapun saja berada. Ternyata bincang-bincang saya bersama Kasih Bimas ini luar biasa. Sampai dia ada istilah, artinya menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, dan bagaikan api makan sekam. Wah, itu istilah-istilah yang luar biasa. Kadang-kadang tidak kita sadari, Iya. hal-hal itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sekarang kita lambat laun itu akan berkembang secara alami. Itu tidak kita sadari, itu juga akan muncul saat-saat tertentu, akan muncul ketika ada suatu kehidupan, kejadian. Sisi lain ada pendatang yang baru biasanya. Ketika keadaan itu umum, mungkin dia nak nyari sensasi, Iya. perubahan, sensasi. Orang pendatang itu biasanya dia nak nyari masa biar orang lain tuh terpengaruh adanya sensasi perubahan itu sendiri. Jadi dia tuh begini, mereka itu senangnya kalau berbeda ya. Persis, masyarakat itu memang nak Jadi nyari yang berbeda. Walaupun dia lah nerimo dalam umpama dalam beribadah kan, tapi ada orang yang memang pengen nak berbeda. Kadang kan itu di luar koridor ajaran. Itulah mulai gini itu di masyarakat itu timbul sedikit demi sedikit. Tapi di Muratara ini sedikit sekali yang seperti itu. Mudah-mudahan. Artinya kita tetap waspada. Karena banyak yang kita lihat. Seperti saya pernah menyelesaikan suatu kasus ketika mereka berbeda tentang khilafiyah ini, masalah yang sedikit.
masalah tentunya soal kurang rapatnya saat sholat, kadang merapat-rapat sehingga kakinya nijak kaki yang lain, nak rapat tadi kan, rupanya yang ditijak ini kan geli kan, bisa geli bisa tersinggung, apa nijak-nijak ini kan, maksudnya nak rapat tadi, akhirnya ribut gitu masalah itu. Nah ini yang, tapi selama situ jadi Kasih Bimas tentunya tidak sampai jauh itu ya. Insyaallah. Mungkinlah sadar dia. Karena saya bilang gini, Joko apa permasalahan kamu nih sehingga nak rapat nih kan? Ya baca apa ajaran Nabi itu rapat. Ya, oh. Tapi kau rapat merenggangkan yang tengah sampai berjarak main nih ke kakinya kan? Istilahnya merapatkan barisan. Iya, merapat badan, tapi di bawahnya longgar. Kalau takut iblis di tengah-tengahnya, iblis lewat bawah. Kecil di bawah. Iya, kan melengkang ini, melebar ini kan? Jadi itulah istilahnya tuh seluruh aktivitas yang menjalankan baik itu sehari-hari atau ibadah mahdhur kan, memang yang wajib kadang-kala kita cari yang beda kadang-kadang sensasi. Mungkin perasaan ketika dia berbeda tuh bagus gitu ya mikirnya. Tata Tahu cara dia membingungkan umat ya. tata cara itulah kadang-kadang dikit demi sedikit itu akan menimbulkan gesekan masalah. Iya. Bukan masalah manusia, masalah ajaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu akan terkikis oleh perubahan perjalanan dalam menjalani ritual. Kalau begitu berarti tanpa disadari bahwa manusia itu memang selalu ditipu daya oleh iblis ya. Persis macam cara menggoda Iblis untuk menggoda. dari depan, dari belakang. Kadang iblis ini sampai- menggoda, diajak dulu jalan yang benar dulu. Benar. Tadinya besar benarnya. Nikit akhirnya salah. Berjalan. Terakhir kelewatan dikit ujub. Ujub kebablasan. Jadi merasa Ibarat dirinya tuh bermotor hebat, tuh tanpa senang. rim. Jurang udah di depan. Nah, itulah cara goda tadi. Kadang-kala orang yang taat itu dilebihkan taat lagi, akhirnya timbul sombong. Akhirnya permisa ada istilah dalam kajian agama ini, dia akan terkena penyakit ain. Wah, Penyakit ain tuh orang yang senang dipuji, hebat lah. hebat dan segala macam apa yang dikerjakan tidak pernah ada balasan dari Allah, merasa pokoknya senangnya. Akhirnya istidrot. Kalau udah Istidrot, diajak, Di. iya. Istidrot. Kalau tidak diajak atau tidak dia dipakai, dia merasa rendah diri. Oh. Akhirnya dia bisa memisahkan diri. Oh, minder. Itu ada kekuatan tidak dianggapnya kan. Ya, padahal kan sebenarnya bukan wong itu tidak. Kadang kita nih merasa gini sih. Kayak aku nih badan gemuk kan. Itu dia ada di tengah. Wong kayak tidak jenguk itu misalnya. Walau alam apa dia tidak jenguk oleh karena kelebihan dan kelebihan atau memang kekurangan gitu atau dia tidak jenguk mata hatinya lah. Itu rasa gitu. Oh, Rasa kita itu sendiri kan, ada hal-hal memang ada muncul ngapa kita tidak dianggap. Itu sebenarnya rasa kita kan. Sebenarnya orang lain juga menghargai, cuman Tapi belum waktunya. sebentar Pak Kasih, saya terdiam ketika situ ngomong raso. Dan saya pernah dengar antum ngomong saya bisa menghilangkan rasa. Bingung. Susah. Menghilangkan rasa itu nah. Rasa, menghilangkan rasa. Itulah lain makomnya. Tinggi ya. Jadi sana menghilangkan rasa ini seandainya kita lagi umpama kan lagi yang berjalan kan. Mana ya? Anggap ya kita nih mikul kayu kan. Cuma mikul kayu itu berat. Tapi situ pacak menghilangkan rasa seolah-olah tidak memikul kayu. Itu sama Itu baik seperti. kita duduk di sini, Nah. anggapan kita pacak duduk sebelah. Jadi di sini ini kita tidak tahu. Itulah yang namanya makom dari tempatnya. Cuman Oh, itu gitu. iya. Sama itu. Para pemirsa, kalau kembali kepada inilah kembali ke ilmu rasa ini kan luar biasa kan. Rasa itu memang luar biasa. Ketika rasa yang tadi kan ibarat mikul kayu, kita hilangkan rasa seolah-olah tidak mikul kayu. Berarti tak Kuat. kuat. Wah. Itu, Aduh ilmu itu ya. Kajian ke sana aduh. itu melepaskan namanya. Melepaskan. rasa. Iya. Maksudnya kita tidak pakai diri kita. Ada suatu hal yang
seperti orang tertidur kan. Oh. Jadi ada hal-hal Bisa kita dapatkan apa? kekuatan yang timbul. Kekuatan itu bisa kita Kekuatan dapatkan. yang timbul. Tidak. Kekuatan ini bisa kita dapatkan atau belajar atau datang sendiri karena kealiman gitu. Itu sama baik dengan istilah ketika manusia itu tidak berdaya, yang buat kekuatan itu Allah. Ketika kita kuat, Allah itu melepaskan kekuatan Allah. Mungkin tidak itu karoma namanya. Nah, enggak ngerti mungkin itulah. Ada kan ilmu karoma itu kan yang datang kan ada ilham, wahyu, karoma. Jenis sama ada sini dengan Bukan karoma. kalau kami ngatakan sebenarnya itu tuh alami sebenarnya. Alami, bukan dipelajari bukan nih. Dasar ke Ya memang kebaktiannya. dipelajari. Ya, maksudnya kebaktian kita kepada Allah tadi telah terlalu tinggi ilmu ikhlasnya. Bukan, karena kita kebiasaan kehidupan ini kita belajar, memang belajar ada kekuatan itu bukan timbul dari sesuatu, timbul dari yang Maha Kuasa. Jadi ada hal-hal di balik itu manusia ada kekuatan, apa? Hanya Allah. Kekuatan itu Allah. Kalau Allah itu memberikan kekuatan kita, sekuat apa tenaga dipinjami kekuatan Allah. Oh, jadi selalu kita ini artinya mengamalkan la haula wala quwata illa Nah mungkin di sisi lain itu aliyyil azim. Atau ada memang amalan lain yang terkuat ya? Apa mengamalkan asmaul husna ya mukid ya qawi ya mukid. alamiah. Walamiannya ya. Jadi ada lahir ada batin di sisi lain. Kita tidak bisa. Nah memang nyari itu hal-hal memanglah apalah ya. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada berbicara tentang ini sampai jauh dari mulai mengarah kepada aliran sesat sehingga terpancinglah beliau ini sampai ke tingkatan ilmu hilang rasa atau pernah mengalami rasa itu mana ya? Hilang rasa, menghilangkan rasa. Memang luar biasa kajiannya kalau berbicara tentang keagungan Allah lah ya, kebesaran Allah ini luar biasa. Sama Cak ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia tidak terasa, Diajaknya dia tidak kawan terasa panas, apinya, ya. terasa dingin itu berarti sudah kembali ke itu tingkatannya. Allah. Jadi siapa yang ngasih api jadi dingin lagi kan? Allah. Itu sebenarnya spontan. Tapi saya terbersit ketika gini, ketika Ibrahim dibakar, cecak dari jauh menghembus-hembuskan, meniup-niupkan, walaupun artinya cecak itu tidak nyampe tiupannya, berarti keinginan jeleknya itu ada kan. Selain dengan burung ketika dia terbang membawa air di dalam mulutnya, dimuntahkannya di tempat api, padahal tidak mematikan juga kan, tapi keinginan luhurnya itu ya, keluhuran burung tadi. Maka kau hobi melihara burung, baik burung itu berarti. Lain dengan cecak. Antum melihara cecak ya? Jaya. Kalau ada burung harus diurus. Oh itu ya. Burung diurus. Allahu Akbar. Bang diurus orang Jangan lain. ngurung sangkarnya tidak ngurung. Sangkarnya juga diurus. Para Mungkin misalnya itu, dimanapun saja terima kasih. berada, tanpa terasa 10 menit bersama Kiai Nawari SAG, seorang Kasih Bimas di Kemenak Utara. Bincang-bincang beliau seputar ini agak ngarahnya lain ini. Ngarah ke apukan uragan apa kan. Yang jelas ilmunya lah memang mencapai ketika kita Udah amalan. sampai situ. Jadi ini ketika amalan kita tinggi, Allah yang menolong kita. Nah itu kan. Kadang enggak, iya udah sampai situ kita juga udah meletakkan makom. Ya gitu memang belajar dari realita gitu. Pengalaman hidup, Juga berjalan kehidupan. perjalanan kehidupan ya. Ketika perjalanan hidup itu pahit, sebenarnya hidupnya manis. Terlalu manis jadi pahit. Sebenarnya Kayak pahit, cuman Oh, jadi pahit. manis. Terbalik itu. Kayak madu kan ada madu pahit. Sebenarnya Kabarnya manis. kena manis itu kepanisan lagi pahit Jadi tidak ya. sama baik dengan Oh, jadi pahit itu terlalu- jadi obat. Jadi perjalanan hidup ini pahit, pahitan jadi manis. Manis. Jadi hidup itu tuh memang sebenarnya tuh hidup ini ujian. Cuman akhirnya bukan ujian ini. Sudah biasa teruji jadi teruji. Ujian itu jadi kesuksesan. Jadi karena kita inilah sering diuji, maka teruji. Biasa. Oh, itu ya.
Oke, para pemirsa dimana saja berada, bincang-bincang dengan beliau ini 11 menit. Tapi walaupun 11 menit, mudah-mudahan ada makna di dalamnya, ada tafsiran dan tersurat. Dan insya Allah ini mungkin pertemuan yang memang sering kita lakukan. Dan nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan beliau. Makanya jangan lupa para pemirsa dimana saja berada, like, share tentunya, subscriber channel saya ini, Temu Tokoh dan Ulama. Akan semakin banyak akan saya datangi orang-orang yang penting di negeri ini. Oh, itu kan. Amin. Kalau kan lancar kan, gitu kan? Jadi kita akan semangat kan, akan orang yang penting di negeri ini, orang yang kan orang penting ini kan ada yang kelinyok muncul, ada yang di kampung-kampung yang tanpa tahu. Pokoknya orang-orang inilah ya sebagai paku bumi. Ketika dia berdoa akan baik. Allah akan menunjuk asap ketika banyak orang yang masih yang tingkatan itu maksudnya. Tahu keadaannya masing-masing kan. Oke. Beliau selain Kasih Bimas, beliau juga pengasuh salah satu di Murau Utara ini adalah sebuah yayasan panti asuhan, salah satu-satunya di Murau Utara. Panti asuhan apa nama itu? Albari di daerah Rawasulu, Kabupaten Musir Utara, Simpang Nibung ya. Simpang Nibung Rawas, di dekat namanya Telkom ya, desa Telkom ya. Sukses, semoga bermanfaat, bermakna, dan insya Allah berkah ya, amin ya robbal alamin. Yang penting jadi keberkahan. Oke, mungkin itu dulu, sampai di sini bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.